Yang punya pakaian bagus di rumah, pakai kalau memang suka. Jadi tujuan makainya kalau memang kita suka, atau kita bertujuan menghormati tuan rumah yang kita mau datangi. Itu sunnah itu. Nah, kita mau datangi sahabat kita, mau datangi ulama, ya tentunya kita pakai pakaian yang bagus dalam rangka apa? Menghormati. Pakaian terbaik kita pakai untuk menghormati. Itu. Tapi jangan berpakaian dalam rangka untuk kesombongan, untuk dipuji orang. Baik pakaiannya bagus ataupun pakaiannya jelek. Karena orang pakaian jelek bisa. Ini saya ngasuh pondok. Saya biasa ngaji. Tiba-tiba panjenengan ketemu saya bajunya sobek-sobek. Ya jahit-jahitan lah sudah. Itu. Mesti nanti cerita ke temennya itu. Wah tadi saya ketemu, masa bajunya kayak gitu. Wah tawaduk sekali itu. Saya bisa dapat pujian itu nggak kira-kira? Bisa. Wah nanti bisa dipuji itu saya itu. Ini, maka pakaian bagus pun bisa menimbulkan yang namanya kesombongan. Pakaian jelek pun bisa menimbulkan yang namanya kesombongan. Karena apa? Karena ini amalan hati. Apa yang sesuai dengan hati, lakukan. Gitu ya, paham ya? Nah, terus kemudian ketawaduan lagi daripada tadi Abu Bakar sudah, nanti Rasulullah juga saya ceritakan lagi. Umar bin Khattab, nah, misalkan ini daripada Umar bin Khattab. Ketawaduan daripada Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu, sebagai presiden, kepala negara, sebagai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab itu punya kebiasaan itu keliling setiap malam ke berbagai wilayah di daerahnya itu. Ke negeri-negerinya, ke pelosok-pelosok. Itu kebiasaan itu. Datang setiap rumah dicek, jangan-jangan ada yang kekurangan. Jangan-jangan ada yang hidupnya masih susah. Kepasan di situ ketika di luar kota yang jauh ada satu rumah. Di mana di situ ditemukan seorang ibu yang sedang masak di luar rumah. Anaknya itu nangis dua di dalam rumah itu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada orang tersebut, sedang itu anaknya kenapa menangis bu? Malam-malam ini, ditemani oleh pembantunya itu, Umar bin Khattab itu. Kenapa itu anaknya menangis? Anak saya lapar. Terus kenapa nggak dikasih makan? Ya gimana mau ngasih makan? Lihat saja sendiri apa yang saya masak. Begitu dibuka ternyata yang direbus itu batu. Lalu kemudian ini kenapa batu yang dimasak? Apa jawab orang itu? Ini gara-gara Umar bin Khattab tidak adil. Padahal dia ngomongnya sama siapa? Umar bin Khattab itu. Ini gara-gara Umar bin Khattab tidak adil, makanya kita itu hidupnya susah, makan susah. Gara-gara Umar bin Khattab ini. Mendengar seperti itu, langsung Umar bin Khattab pamitan. Langsung pamitan, kemudian langsung mendatangi Baitul Mal. Di Baitul Mal diambil berbagai macam jenis bahan makanan, dipanggul itu. Pembantunya itu menyatakan, ya Amirul Mukminin, saya saja yang panggul itu. Saya saja yang panggul, jangan kau sendiri itu. Saya saja yang panggul. Apa kata Amirul Mukminin pada waktu itu, yaitu Umar bin Khattab? Kamu boleh panggul ini kalau kamu nanti di akhirat sanggup manggul dosa-dosaku. Sanggup nggak kamu manggul dosa-dosaku? Ya nggak ada orang bisa manggul dosanya orang lain. Maka akhirnya ya sudah, karena kamu nggak sanggup, saya panggul sendiri. Dipanggul itu yang namanya bahan makanan tersebut. Diantar padahal jaraknya jauh, diantar malam itu juga. Kemudian sampai ke situ dikasihkan ini bu, bahan makanan nanti untuk makan. Tidak hanya seperti itu, langsung dimasakkan langsung oleh Umar bin Khattab, dimasakkan langsung. Itu selesai mereka terus dikasih makan. Pesan sama orang tersebut, nanti bu, kalau butuh lagi datang saja, temui nanti ke khalifah
Nah, nanti di sana akan ketemu dengan saya. Umar bin Khattab nggak mengatakan saya Umar bin Khattab itu, enggak itu. Saking tawaduknya, nggak ngomong itu. Ini makanya ketika Umar bin Khattab itu wafat, meninggal dunia, itu ketika dimandikan, sahabat-sahabat itu luar biasa kaget dengan kondisi tubuh daripada Umar bin Khattab. Kenapa? Ada dua tanda yang kelihatan sekali. Yang pertama itu adalah di punggungnya. Di punggungnya penuh dengan garis-garis hitam. Nah, ketika ditanyakan kenapa ini Umar bin Khattab seperti ini, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Rasulullah menyampaikan, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa hisablah kamu sebelum kau dihisab nanti di akhirat itu. Maka setiap malam Jumat Umar bin Khattab buka buku diari catatan kegiatannya di dalam satu pekan itu dicatat. Kemudian kalau di situ ditemukan ada hal yang tidak benar, misalkan, wah kemarin saya ketemu si fulan lupa nggak senyum, wah ini masalah ini dosa ini saya ini, maka langsung diambil cambuk, dicambukkan ke badannya sendiri. Jadi badannya belakang penuh dengan garis-garis. Itu garis bekas apa? Bekas cambukan. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua apa? Pundaknya itu menghitam. Kenapa? Karena kebiasaan manggul bahan-bahan makanan itu diantar kepada orang fakir miskin secara langsung, tidak nyuruh orang. Nah, kita mohon maaf itu. Kalau kita orang terhormat itu, kalau kita orang punya kedudukan itu, bawa tas saja nyuruh itu. Iya lah. Kita masuk kemana itu, sendalnya saja itu sudah ada yang ngawasi, sudah ada yang ini, sudah ada yang ngadep-ngadepin itu. Itu begitu. Asisten pribadi. Boleh punya asisten, tapi kalau sampai akhirnya merasa menjadikan diri mulia, merasa mulia, itu masalah. Ini masalah. Itu. Ini ya. Ini. Itu dilakukan. Rasulullah SAW itu kalau pergi ke pasar, belanja barang-barang kebutuhan, itu Rasul ngangkat sendiri. Padahal itu orang satu pasar berebut kepingin membawakan membawakan belanjaan daripada Rasulullah. Kepingin semua orang sini ya Rasul saya yang bawakan. Tidak mau. Untuk menunjukkan ketawaduannya Rasulullah. Enggak langsung, wah saya penghulunya manusia di dunia dan di akhirat ini. Nah ini harusnya ini ya dibawakan saya itu. Ini. Ada seorang ulama. Seorang ulama ini ulama ahli tafsir. Namanya kalau nggak salah Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi. Beliau itu mendatangi suatu wilayah, suatu daerah, di mana di situ dia karena seorang ahli tafsir yang terkenalnya luar biasa, datang ke kota itu, langsung disambut luar biasa. Manusia tumpah ruah. Akhirnya dari mobil itu disuruh keluar dari mobil, dinaikkan ke tandu, dipanggul rame-rame sama orang-orang itu. Habis ngaji dimuliakan luar biasa. Ini. Begitu di perjalanan bersama putranya itu. Setelah agak jauh dari kota tersebut, pulangnya itu. Ini Bapak ulama ini kemudian bilang, berhenti nanti kalau ada pom bensin itu. Saya mau ke pom bensin. Nah, begitu di pom bensin, ke toilet dulu. Saya tak ke toilet dulu. Ini putranya nunggu di dalam mobil karena ayahnya mau ke toilet. Ditunggu 10 menit, 15 menit, 20 menit kok enggak balik-balik ini. Kok tidak balik-balik? Akhirnya karena khawatir jangan-jangan kepleset atau yang lain sebagainya, maka akhirnya masuk itu ke toilet, cari itu ayahnya itu. Nah, ternyata pintunya dikunci, toilet itu nggak bisa dibuka itu. Akhirnya didobrak itu karena dia mendengar suara. Wah ini apa ini didobrak? Setelah didobrak ternyata ayahnya itu yang ulama besar, ahli tafsir, alimnya luar biasa, dimuliakan oleh orang-orang gitu.
Sedang apa? Sedang ngoseki WC. Dibersihkan kamar mandi, dibersihkan. Apa yang kau lakukan? Sudah, kamu kembali ke mobil. Nanti tak kasih tahu. Kamu diam saja, sana ke mobil. Diselesaikan sampai semua WC dibersihkan semua. Semua WC dibersihkan. Itu coba kita ke toilet SPB. Itu mohon maaf, itu kadang ada peninggalan dari orang itu. Ini imam besar ini, ahli tafsir, melakukan itu semua sampai bersih. Bagi ternyata itu jubahnya sudah digantung, itu imamahnya sudah digantung, apa di tempatnya itu, apa serbanya digantung, bersihkan kosek WC. Begitu keluar selesai membersihkan WC, apa yang dikatakan oleh apa namanya ketika bertanya putranya, apa sebenarnya yang kau lakukan? Dijawab oleh ayahnya ini, tadi aku di sana itu dimuliakan, dinaikkan tandu, semua orang mengeluh-elukan, mendengarkan pengajian saya, semua orang kagum. Maka saya takut luar biasa, jangan-jangan muncul kesombongan. Maka kalau muncul kesombongan, harus dibunuh kesombongan itu dengan merendahkan diri. Saya itu cuma tukang kosek WC, bersihkan WC, untuk mengingatkan diri bahwa ini saya cuma seperti ini. Kok mau yang membanggakan diri, apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah? Bersihkan WC. Ini. Ada ulama besar juga di Yaman ini. Beliau mengamalkan juga, namanya masih muda. Mungkin sekarang baru 40-an tahun itu. Beliau namanya Habib Ali Al-Jufri itu. Habib Ali Al-Jufri ini salah satu ulama besar di Yaman itu. Ulama besar di Yaman. Dia itu punya perusahaan besar. Ulama besar punya perusahaan besar, kaya raya gitu. Orangnya tampan, masih muda. Itu dikatakan dia itu mataharinya apa namanya? Yaman itu. Mataharinya Hadramaut. Punya perusahaan besar. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya di perusahaannya itu dia membersihkan WC itu. Untuk mengingatkan apa? Bahwa saya itu bukan orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang apa. Saya cuma tukang gosek WC. Ini. Kita kan nggak mau melakukan hal seperti itu. Nah, itu namanya adalah membunuh kesombongan itu. Itu membunuh kesombongan. Jadi ada begitu banyak kisah di mana kita itu dipertunjukkan amalan-amalan ketawaduan daripada para ulama, daripada apa namanya sahabat-sahabat, termasuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah Rasulullah di dalam rumah? Apa katanya? Apa kata Sayyidah Aisyah, di dalam rumah itu Rasul itu ya kalau di rumah sedang tidak ada makanan, maka Rasul ikut masak. Ketika di rumah sedang cucian belum dicuci, ya ikut nyuci. Kalau ada baju yang sobek ya ikut menjahit. Ada sendal kotor ya membersihkan sendal sendiri. Kalau kita kan baru pulang kerja nggak ada kopi bisa ngamuk itu. Udah capek-capek kerja, suami capek-capek kerja, pulang-pulang gak ada apa-apa, bisa muncul seperti itu. Ini itu bisa muncul seperti ini. Rasul itu ketawaduannya, ketawaduan sebagai seorang suami ya dia tawadu, sebagai seorang pemimpin dia ya tawadu. Luar biasa lah kita itu apa itu. Rasul itu kalau ketuk pintu nggak dibukakan, itu 3 kali ketuk pintu tidak dibukakan oleh Sayyidah Aisyah karena kecapean mungkin menunggu, itu Rasul ya sudah tidur di depan pintu, nggak terus dobrak-dobrak gitu. Nggak terus dobrak-dobrak. Ya, kalau kita kan nggak, langsung jurus keluar itu. Tunggu. Ini menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Ini, maka tawadu ini ada ciri-cirinya. Ya, makanya kalau ciri-ciri ini kita amalkan, insya Allah
nanti kita akan terasah untuk menjadi pribadi yang tawadu. Amin. Ini. Ya, selain tadi bahwa tawadu itu